another webinar series yang diadakan oleh master.co.id. Sebelum membuka sesi webinar pada hari ini, terlebih dahulu kami panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatannya, sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai ke acara kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Kristalti, dapat dipanggil dan Marta, sebagai moderator pada acara hari. Selanjutnya, izinkan saya membacakan peraturan pada acara hari ini. Yang pertama yaitu bagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini, dimohon untuk tetap menyalakan kamera selama acara berlangsung jika tidak memiliki halangan. Yang kedua itu dimohon pula untuk tetap mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Jika para hadirin di sini ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan respon terhadap acara yang berlangsung, para peserta dapat mengetikkan di kolom chat atau juga menyalakan fitur raise hand. Pertanyaan juga dapat diajukan pada sesi Q&A yang akan diadakan setelah pemaparan materi. Yang ketiga, bagi para hadirin yang telah masuk di ruang Zoom meeting ini dapat juga mengisi presensi pada link bit.ly/rspvmaster dengan huruf RSPV besar dan M besar. Dan menggunakan virtual background yang dapat diakses pada link bit.ly/zoom_pbg_maf edisi 6 dengan huruf kapital. Nah, pada webinar kali ini Master akan membawakan tema yaitu kupas habis cara meningkatkan peluang petani dengan konten digital. Khusus untuk tema besar kita kali ini benar-benar akan dikupas habis oleh pembicara kita yang punya sangat berpengalaman, sangat insightful gitu, dimana di pertemuan pertama kita ini kita akan membahas yang namanya goal setting. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan goal setting di sini, atau gimana caranya kita menyusun goal setting kita dengan benar dan supaya nantinya juga akan benar-benar tercapai. Nah, mau tahu caranya gimana? Langsung aja kita dengerin pembahasan dari pembicara kita hari ini, yaitu Mas Ivan Anwar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Kak Ivan Anwar, atau biasa dipanggil dengan Kak Ivan, ya, adalah seorang expertise di dalam bidang konten digital, terutama social digital marketing, dengan pengalaman selama 14 tahun. Yuk, Mas Ivan kebetulan udah on cam juga nih, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kepada Mas Ivan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Marta atas perkenalannya. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat teman-teman Mastor semua yang udah datang dan hadir di hari Minggu sore yang cerah ya. Kalau tempat saya sih cerah nih, nggak tahu dari yang lain gimana ya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Ini lumayan nih partisipannya udah ada yang datang ya. Dari mana aja ya teman-teman? Boleh tolong absen dong di kolom chat sebelum kita mulai ngomongin materi lebih lanjut. Silakan coba masukkan di kolom chat dari kota mana aja. Kalau saya dari Tangerang nih. Dari Tangerang. Mbak Imas dari Garut. Oke. Garut saya suka dodolnya ya. Kemudian ada dari Jepara. Oke. Oh, luar biasa nih, banyak jauh-jauh. Ada dari Depok, ada dari Tasik, ada dari Lumajang, ada dari Malang. Luar biasa teman-teman semua. Wah, jauh banget. Ada lagi Mbak Nia dari Medan. Oke, hari ini kita akan ngebahas seperti yang tadi Mbak Marta bilang ya, kita akan membahas mengenai goal setting. Sebelumnya, kalau nggak salah Mbak Marta, saya pernah ngisi di sini juga berapa minggu yang lalu ya, atau mungkin sebulan sudah ya, sudah pernah ya. Iya, betul banget nih Mas Ivan, emang pernah datang di webinar kita mungkin sekitar 2-3 atau 3 minggu yang lalu sih, Mas. Ya. Nah, teman-teman mungkin sebagian dari yang hadir di sini sudah ada yang ketemu saya beberapa hari yang lalu, atau mungkin ada juga yang belum pernah ketemu sama saya sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita akan ngobrol, kita akan diskusi lagi, saya akan sharing-sharing mengenai sosial media, di mana mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan semuanya ya. Nah, kita akan agak sedikit perkenalan dulu sebelumnya. Perkenalkan, saya namanya adalah Ivan Anwar. Boleh panggil saya Ivan, boleh panggil Anwar, silakan. Boleh panggil Mas, Bang, boleh asal jangan tante. Oke.
Nah, saya itu adalah internet marketer yang kurang lebih pengalaman udah 14 tahun. Ini saya hitung 14 tahun semenjak saya pertama kali menyentuh dunia internet marketing. Waktu itu di tahun 2008 saya belajar, saya eh, dari awal itu saya proyeknya waktu itu masih kasih gratisan ke orang-orang demi saya belajar dan mencari portfolio. Tapi kalau ketemu saya minta gratisan, mohon maaf, saya harus pikir-pikir lagi. Tapi alhamdulillah dari awalnya saya meniti karir itu saya kasih proyek itu gratisan. Tapi sekarang saya dipercaya untuk handle beberapa proyek oleh klien, baik dari dalam hingga luar negeri, alhamdulillah. Dan kemudian saya juga tergabung dalam anggota Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Saya juga kebetulan punya media online namanya NYSN Media yang berfokus di olahraga dan juga founder Ignite Academy, yaitu sebuah platform untuk digital marketing, untuk belajar digital marketing. Dan juga kebetulan saya adalah seorang proud content creator. Nah, kenapa kok bisa nyasar jadi content creator? Nanti saya akan cerita sebagian alasan saya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk jadi content creator juga. Oke. Tapi setelah sesi ini, setelah ngobrol sama saya, setelah meresapi semuanya, misalnya Bapak Ibu ada butuh pertanyaan, ada butuh diskusi, ada butuh ngobrol, silakan feel free, jangan malu, jangan segan, jangan malu-maluin juga, silakan langsung masuk ke Instagram saya di @ivananwar.id. Silakan mau diskusi apapun, mau ngobrol apapun, mau nanya-nanya bahkan tentang materi ini pun silakan, saya feel free kok. Nah, kita sekarang akan ngebahas tentang media sosial. Ini saya sedikit flashback dulu ya, Bapak Ibu. Sedikit flashback mengenai materi saya yang sebelumnya. Saya akan sedikit buka di dulu, kemudian baru saya akan bahas lebih in-depth lagi. Bapak Ibu sebelumnya, saya tanya lagi nih. Tolong bantu jawab di kolom chat ya. Siapa dari Bapak Ibu yang sudah aktif di media sosial? Kalau ada yang sudah, ketik 1. Kalau ada yang belum, ketik 0. Silakan. Ngaku ya, jujur ya. Siapa yang sudah aktif di media sosial? Silakan ketik 1 yang sudah aktif. Yang belum, ketik 0. Wah, rata-rata sudah. Mas Ahmad, Mas Rio, Mbak Marta sudah, udah pasti itu. Oke, sudah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang saya ganti nih ya. Ini kan sudah aktif di media sosial. Sekarang pertanyaan saya ganti. Siapa dari Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan media sosial untuk menjual produk Anda? Ya kan? Siapa yang sudah memanfaatkan media sosial untuk menjual produk? Silakan ketikkan 1 yang sudah pernah dan silakan ketikkan 0 yang belum mulai sama sekali. Mbak Imas 1, Mas Ahmad belum. Oke, Mas Ahmad. Mungkin nanti habis ini bisa mulai ya. Mbak Miftah 1. Oke. Oke. Sebagian besar rupanya mungkin kayaknya sudah nih. Mbak Yu sudah jawab lagi 1. Oke, sebagian besar mungkin sudah. Tapi mungkin ada juga beberapa yang belum. Jangan khawatir. Karena apa? Nggak pernah ada waktu terlambat. Dulu juga saya selalu mikir gitu. Aduh, teman-teman udah mulai. Saya mulai duluan. Saya mulai sekarang gimana ya? Terlambat nggak? Nggak ada waktu terlambat. Yang terlambat itu adalah kalau misalnya kita nggak mulai-mulai. Udah sadar sekarang harus dilakukan, tapi kita nggak mulai juga, ya itu namanya terlambat. Tapi kalau misalnya sadar dan langsung melakukan, nggak akan ada istilah kata terlambat. Oke, jadi yuk dimulai, karena balik lagi, saya pernah mention juga di pertemuan sebelumnya, kalau saya sedih plus senang melihat kondisi petani di media sosial. Kenapa? Saat saya mencari bahan atau saya mencari petani di media sosial. Coba teman-teman kalau misalnya memang lagi kosong bisa sambil buka juga Instagram kah atau TikTok, buka yang kata kunci petani. Banyak gak hasil pencariannya? Ada, tapi nggak sebanyak kalau misalnya teman-teman mencari baju atau misalnya mencari sepatu. Itu banyak banget. Tapi kalau kita nanya petani, ketik di Instagram atau ketik di TikTok, yang muncul nggak seberapa. Itu saya sedih melihatnya. Tapi satu sisi saya senangnya, kenapa? Ini kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk mulai. Karena persaingan belum banyak. Kompetisi masih rendah. Belum banyak orang yang sadar. Nah, kebetulan Bapak Ibu udah hadir ke sini, berarti sedikit banyak sudah mulai sadar untuk saatnya terjun di media sosial.
Oke, berarti saat ini saya nagih janji Bapak Ibu semua untuk selesai sesi ini kita manfaatin media sosial. Mau jalan nggak jalan itu urusan belakangan, yang penting kita aktif dulu di media sosial. Oke. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Pertama, media sosial. Media sosial itu apa? Media sosial ya balik lagi sebenarnya secara sederhana adalah media komunikasi. Setuju nggak? Media sosial adalah tempat kita bisa ngobrol sama orang lain, tempat bisa ngobrol sama teman, tempat bisa ngobrol sama saudara, bisa ngobrol sama istri, suami, atau mungkin sama selingkuhan kalau yang ada gitu. Itu adalah media komunikasi. Jadi bahkan teman lama yang kita nggak terhubung lama, tiba-tiba kita bisa aja ketemu di Facebook, di Instagram, atau mungkin di TikTok gitu kan. Itu kenapa media sosial merupakan media komunikasi yang cukup powerful. Dan sebenarnya cukup powerful untuk apa? Untuk membangun audience. Nah, sayangnya ini banyak orang yang nggak sadar pentingnya membangun audience. Yang dipentingin cuma apa? Membangun follower. Nanti kita akan sedikit kupas tuntas kenapa harus membangun audience bukan membangun follower. Oke. Nah, seiring waktu orang-orang sadar media sosial itu memang merupakan media komunikasi ya. Tapi media komunikasi itu adalah alat yang tepat untuk dijadikan media marketing atau media pemasaran. Kalau dulu sebelum era-era sosmed, ingat nggak? Orang kalau mau iklan pasangnya di mana? Koran, ya kan? Kalau iklannya yang mahal taruhnya di Kompas, kalau iklannya yang ecek-ecek taruhnya di Pos Kota. Ya kan? Karena apa? Dengan koran dulu kita bisa menjangkau banyak orang. Semua orang baca koran, semua orang baca, selain koran ada majalah, ada tabloid. Semua orang baca majalah, semua orang baca tabloid. Karena belum ada yang namanya media sosial atau internet kayak gini. Mungkin saya ngomongnya ketuaan kali ya. Jadi yang pada peserta ini jajar usianya masih 17 tahun semua, nggak ngalamin koran lagi. Tapi basically itu. Tapi sekarang saat dunia bertransformasi, digital itu mulai naik, koran mulai lama mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena ada media komunikasi yang lebih enak, lebih masif, lebih bisa digunakan, dan bahkan bisa dibuat dua arah. Kalau zaman dulu orang pasang iklan di koran, komunikasinya satu arah. Orang pasang iklan di billboard, sampai saat ini masih ada ya, pasang spanduk billboard itu masih banyak dipakai. Tapi apa? Komunikasinya satu arah, bukan dua arah. Cukup dia doang yang ngomong, ngasih tahu apa pesannya, tapi si customer nggak bisa kasih feedback. Media sosial merubah semua itu. Komunikasinya bisa dua arah. Otomatis saat ini dengan positifnya kita bisa nangkep apa yang customer mau. Tapi di luar itu bukan cuma apa yang customer mau, apa yang customer suka, tapi juga ke apa yang customer tidak suka dengan produk kita, kritik semuanya itu bisa jadi kita tangkap juga melalui media sosial. Nah, intinya media sosial itu akhirnya bertransformasi sebenarnya menjadi media marketing. Mungkin saat ini sering dikenal dengan istilah social commerce. Itu juga social commerce itu banyak banget sekarang orang-orang sok pintar menggunakan istilah itu tapi nggak paham itu apaan ya gitu. Social commerce itu sebenarnya adalah kombinasi antara media sosial dengan e-commerce. Contoh yang paling bagus yang kalau Bapak Ibu bisa lihat itu kayak Facebook Marketplace, ya kan? Facebook Marketplace itu adalah contoh social commerce di mana e-commerce berada di dalam media sosial gitu kan. Atau misalnya Instagram Shop atau mungkin TikTok Shop itu juga salah satu bentuk social commerce. Dan ini adalah bukti kenapa media sosial itu kuat sekali untuk digunakan sebagai media marketing. Karena akhirnya cuma dari media marketing biasa bertransformasi menjadi social commerce. Teman-teman kapan nih mau mulai ikutan bertransformasi lebih efektif juga di media sosial? Oke, mungkin bagi yang belum tahu, saya sedikit kasih teaser. Teasernya adalah kemungkinan nih kalau teman-teman pada rajin akan ketemu dengan saya 3 pertemuan ke depan. 3 pertemuan ke depan, di mana saya akan membahas beberapa topik-topik yang berbeda. Di hari ini saya akan fokus membahas goal setting. Oke, kenapa bahas goal setting? Karena ini adalah langkah awal sebelum Bapak Ibu terjun ke media sosial, sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk saya mau jualan di media sosial, saya mau ngebangun brand saya, ngebangun produk saya di media sosial. Goal setting itu harus benar dulu, ya kan?
Nah, itu adalah proses fundamentalnya. Pertama, goal setting. Kedua, di pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai target audiensnya. Dan kemudian di pertemuan berikutnya, saya akan membahas mengenai niche yang Bapak Ibu harus bisa gunakan di sosial media. Dan pertemuan terakhir ini, kita akan membahas masalah quality content. Nah, ini quality content ini sebenarnya, atau yang mungkin banyak orang pengen dengar gimana cara bikin konten viral. Itu sebenarnya ya quality content. Tapi kebanyakan saat orang belajar media sosial, yang pertama kali dipelajarin adalah gimana caranya bikin konten viral. Padahal ini adalah step terakhir setelah semua ini kita lalui. Jadi jangan buru-buru sampai finish kalau kita nggak mau mulai di startnya dulu. Oke, hari ini kita akan bahas goal setting dan saya harapkan Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk stay ketemu dengan saya di minggu depan untuk membahas materi-materi yang lebih lanjut. Mulai dari sini saya akan ingetin lagi, tolong distraction. Kalau misalnya ada handphonenya tolong di silent, boleh dimatiin. Kalau istrinya lagi marah-marah, tolong dibungkam dulu. Ambil catatan, ambil pulpen, ambil pensil. Kalau misalnya perlu apa-apa, silakan langsung dicatat dan jangan lupa ambil kopi hangat ya. Sore-sore gini enak bisa sambil ngobrol sama saya. Oke, kita akan mulai membahas mengenai goal setting. Tahu nggak? Ada sebuah penelitian di Kanada. Di Kanada itu ada sekelompok peneliti yang meneliti para murid, kurang lebih ada 85 murid. Mereka itu diteliti dari 85 murid itu siapa saja yang melakukan goal setting secara intens. Yang melakukan goal setting secara intens itu pada akhirnya cenderung mendapatkan nilai atau hasil akademis yang lebih baik ketimbang yang tidak melakukan goal setting di awal. Ini impact-nya sudah ternilai dengan angka akademis ya. Kalau akademis kan gampang ya kita ngeliat angkanya ya, nilainya berapa, peringkat berapa. Ini terjadi di Kanada dan saya yakin ini sebenarnya adalah mindset dasar semua orang. Kalau kita tahu tujuan kita mau kemana, kalau kita paham kita mau jalan kemana, kita akan sampai. Mungkin caranya beda-beda. Mungkin waktunya juga beda-beda. Ada yang baru sampai besok, ada yang baru sampai lusa, ada yang baru sampai seminggu, atau mungkin ada yang sampai 1 jam lagi. Tapi akan sampai, karena apa? Kita tahu arahnya mau kemana. Kita tahu apa yang mau kita incar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak melakukan goal setting sama sekali, nggak tahu apa yang dia lakukan, cuman buka sosmed karena ikut-ikutan, pasang posting foto-foto produknya atau foto-foto sayurannya hanya karena ikut-ikutan dengan harapan tiba-tiba viral sendiri, dengan harapan tiba-tiba banyak yang beli sendiri. Tolong jangan halu. Itu tidak akan terjadi. Semuanya harus direncanakan, semuanya harus di-planning, dan semuanya harus di-setting. Termasuk awal mulanya adalah goal kita. Kalau kita memanfaatkan media sosial dan kita sudah tahu secara gamblang apa sih yang mau kita tuju di media sosial, ya orang akan otomatis kita sebagai pelaku media sosialnya akan tahu apa yang harus kita achieve di media sosial. Jadi jangan hilangkan mindset, coba-coba hilangkan mindset halunya dengan harap cuman sekedar posting harapan follower nambah viral dan jadi kaya raya. Enggak, mungkin bisa terjadi tapi 1000 banding 1. Tapi kalau saya ngomong ini biasanya dia ngedebatin nih. Mas, jangan salah mas. Kalau misalnya kayak sekelas Arif Muhammad posting lagi makan Indomie, itu tiba-tiba pasti rame akunnya. Ya beda, Arif Muhammad jangan disamain gitu. Kalau dia posting makan Indomie, rame. Saya posting makan Indomie sambil akrobat, saya yakin nggak akan rame. Jadi beda kelasnya. Dia sudah punya loyal audience, dia posting apa aja bentukannya, mau dia posting bangun tidur nggak pakai sikat gigi pun pasti rame. Saya belum tentu bisa seperti itu. Tapi bisa terjadi, bisa nanti kalau kita sudah sekelas dia. Nah itu kenapa kita harus setting dulu goal kita secara baik. Jangan cuman berharap bahwa keberuntungan yang tiba-tiba membawa kita beruntung di media sosial. Banyak yang orang berpikir gitu. Ah dia mah hoki, follower banyak. Dia mah hoki, kalau dia posting sesuatu yang komen banyak, yang like banyak. Itu tidak terjadi karena hoki.
Itu terjadi karena usaha dan kerja keras. Jadi itu bukan privilege, itu adalah hasil yang mereka dapatkan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengcompare hal yang sama dengan keadaan kita. Oke? Coba mulai sekarang tuliskan kalimat ini di kertas Bapak Ibu semua. Apa goal Anda di media sosial? Dan coba cari jawabannya. Kebanyakan orang-orang yang selalu saya tanyain ini, kebanyakan selalu bingung saat ditanya goalnya. Hampir bisa dibilang mereka nggak paham goalnya apa. Pertanyaan sederhana, goalnya apa di media sosial? Wah, saya pengen jualan sebanyak-banyaknya. Saya mau dapat follower sebanyak-banyaknya. Atau mungkin saya mau jadi influencer, banyak duit. Itu bukan goal, Bapak Ibu. Itu adalah impian halu, Bapak Ibu. Jadi, oke, tapi nggak salah sih, bisa dibilang nggak salah. Saya mau jualan sebanyak-banyaknya, oke itu mimpi yang bagus. Itu goal yang bagus, tapi kurang realistis. Karena kata-kata sebanyak-banyaknya itu kita harus bisa breakdown secara lebih akurat lagi. Apa yang dimaksud dengan banyak? Saya mau punya follower sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud dengan follower yang banyak tuh seperti apa? Karena mungkin ada orang berpikir punya follower 1000 itu udah banyak loh. Tapi ada yang berpikir punya follower 1000 itu nggak ada apa-apanya, receh. Gitu. Begitu juga dengan jualan. Ada orang berpikir saya bisa jualan 500 unit sebulan itu udah banyak banget. Tapi ada juga yang berpikir 500 unit sebulan mah receh, saya biasa jualan 10.000 per bulan. Jadi beda kan takaran orang sebanyak-banyaknya itu seperti apa. Nah, itu kenapa kita benar-benar harus nge-drill down lagi. Nah, ini ada nanti kita akan bahas lebih detail mengenai drill down si goal-nya itu, tapi saya mau kasih mindset ke teman-teman dulu semuanya. Pertama, main goal-nya itu adalah berbagi manfaat. Ya kan? Nah, ini sedikit cerita kenapa saya berubah atau bertransformasi menjadi seorang konten kreator sejak 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir, awal mula saya menjadi konten kreator sebenarnya hal yang sederhana sih. Saya waktu pandemi tiarap, mungkin sebagian orang dari sini pas pandemi juga tiarap ya. Nggak tahu apa yang mau dilakukan, mata penghasilan turun semua. Halo Mas. Oh iya? Ya maaf Mas, permisi. Jadi ternyata di sini udah bergabung sama kita nih Mas, Ibu Kepala Puspik, Ibu Ida. Boleh mungkin, maaf nih Mas, aku potong sebentar kita dengar sepatah Oh, dua patah kata dari Ibu Kapus. halo Bu Ida, ketemu Ya. lagi kita. Silakan. Aku Ya, aku apa kabar Mas Iqbal? Ketemu lagi ya. Alhamdulillah baik Bu. Ya, senang sekali nih bisa ketemu lagi di sini dan Mas Ivan berkenan untuk join ini untuk menjadi narasumber ya dalam Iya, beberapa kali acara webinar. Oh, terima kasih sudah mau sharing knowledge-nya, kemudian juga pengalaman-pengalamannya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi petani milenial kita. Mas amin. Ivan dan teman-teman, saya sangat berharap ini yang datang lebih banyak lagi nih. Jadi ayo mumpung ini masih di awal bisa di woro-woro teman-temannya semua ya untuk kemudian bisa ikut gitu ya karena sayang sekali ilmu yang sangat bagus ini dari yang kita tidak tahu menjadi tahu kemudian juga pengalaman praktis tentu saja yang belum tentu juga kita bisa dapatkan dari apa media-media yang umum begitu ya, Mas Ivan dan rekan-rekan Master, ini tidak diikuti oleh rekan-rekan kita secara luas sehingga harapannya cukup banyak yang bisa ikut. Bu Ageng dan kawan-kawan, rekan-rekan Master, tolong terus di blasting ya untuk rekan-rekan yang lain bisa ikut di webinar kita. Jadi terkait dengan bagaimana menggunakan digitalisasi kemudian juga medsos tentu saja ini sangat bagus ya, Mas Ivan ya. Tadi sepintas sudah saya dengarkan, kemudian juga terkait dengan kondisi saat ini yang memang sudah didisrupsi oleh kondisi COVID-19 di mana memang kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi, digitalisasi dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan seperti pemasaran dan sebagainya. Apalagi anak-anak muda ini juga tentu saja sangat dekat dengan teknologi, begitu disampaikan atau disosialisasi biasanya langsung bisa
ngikut begitu ya, dan kemudian juga tidak mudah bagi anak-anak muda ini untuk kemudian link atau kemudian juga menggunakan teknologi atau media sosial yang ada begitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau kami yang baby boomers ini masih harus ini gimana ya gimana, tapi kalau anak-anak muda ini bisa aja begitu ya, karena memang sehari-hari memang sudah bergelut dengan teknologi. Nah, salah satu yang kemudian bisa kita dapatkan atau manfaat dari kita menggunakan teknologi digitalisasi, terutama untuk pemasaran, dan kemudian bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk kita dengan melalui online marketing begitu ya. Itu adalah kita bisa lebih hemat tentu saja ya. Kita bisa efisien dalam melakukan promosi karena sekarang dengan adanya media sosial ini sudah borderless, sudah tanpa batas ya. Kemudian juga sudah cukup bisa menggait konsumen apapun tipe atau karakter konsumennya dari manapun berada ya. Hanya memang apabila memang kita akan menggait konsumen internasional, terus kita sudah harus mulai bisa menggunakan dua bahasa ya, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Syukur-syukur kemudian juga bisa menggunakan bahasa Mandarin atau kemudian juga bahasa Spanyol atau Arab misalnya ya, untuk kemudian bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Tapi dengan adanya konteks digitalisasi dan medsos, media sosial ini, yang sekarang paling penting adalah bagaimana bisa membuat konten-konten ya yang kemudian bisa mengena kepada target sasaran kita. Nah, itu yang sangat juga diperlukan ya. Nanti kita bisa belajar banyak dari Mas Ivan. Nanti mungkin sambil di perjalanan saya offline, tapi saya tetap mendengarkan Mas Ivan dan rekan-rekan ya, karena buat saya sendiri juga ini suatu knowledge yang tidak terkira pentingnya ya, dan kemudian juga mungkin tidak dengan mudah bisa kita dapatkan. Nah, hemat biaya ya. Nah, kemudian jangkauannya juga lebih luas. Kemudian tentu saja kita bisa meningkatkan penjualan kita otomatis ya, ketika memang kita punya jejaring yang lebih luas lagi, maka konsumen kita lebih luas, dan bahkan kita bisa mengetahui konsumen-konsumen yang punya kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus atau preferensi khusus. Misalnya konsumen-konsumen yang punya segmen tertentu, misalnya saat ini di daerah-daerah perkotaan ini banyak sekali konsumen yang sudah move untuk bisa menjangkau atau mengkonsumsi pasar-pasar yang organik, atau kemudian juga pasar-pasar yang relatif bersih atau pangan sehat misalnya ya. Kemudian mereka juga sangat empati terhadap bagaimana mengempowerment atau memberdayakan masyarakat luas ya, sehingga produk-produk yang berasal dari masyarakat luas, kemudian juga masyarakat pedesaan misalnya, atau kemudian juga mungkin produk-produk yang kemudian diproses secara sehat ya, healthy food, atau kemudian juga bahkan organic food, ini sudah ada pangsa pasarnya khusus ya. Jadi mereka bersedia membayar mahal bahkan untuk kemudian bisa mengkonsumsi produk-produk yang memang sesuai dengan preferensi mereka ya. Jadi mungkin mereka sudah tidak terlalu happy lagi dengan mengkonsumsi produk yang umum begitu ya, misalnya kopi dari satu perusahaan terkemuka misalnya ya, tapi kemudian mereka akan bisa lebih mau gitu mengeluarkan uang, katakan 30.000 atau 50.000 untuk kemudian cerita-cerita di balik produksi, kemudian juga bagaimana proses produksi, dan kemudian juga bisa dihubungkan dengan kondisi kita yang memang sangat ingin mengkonsumsi pangan sehat, itu tentu saja bisa menjadi salah satu upaya promosi yang juga cukup bagus. Nah, kemudian dengan adanya digitalisasi atau kemudian juga promosi melalui medsos, atau kemudian kita membuat konten kreator ini, tentu saja wajib dimiliki database pelanggan. Ya, database pelanggan ini wajib dimiliki karena kita nanti akan memiliki pelanggan yang setia. Ketika memang atau loyalitas customer atau loyal customer ya, sehingga ketika misalnya mereka memerlukan produk serupa ya, produk dari kita, mereka mudah menghubungi kita, dan ketika memang kita juga akan memasarkan kembali produk kita, kita bisa sudah punya database, oh yang melakukan pembelian berulang siapa saja, oh kemudian yang sepertinya bisa ditawarkan untuk produk tertentu yang temanya adalah hip hop misalnya begitu ya, itu adalah
kalangan remaja misalnya, karena kita punya data-datanya sehingga kita dengan mudah memblas ke kelompok. Tentu saja kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan pemasaran dari para petani desa bisa lebih luas lagi, lebih keren lagi, dan kemudian juga kita bisa terus meningkatkan kapasitas kita dalam melakukan produksi dan jangan lupa juga pemasarannya. Saya rasa mungkin itu Mbak Marta yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya berisik. Mudah-mudahan tetap suara saya yang dominan. Mohon maaf ya Mas Ivan, ya ketahuan banget nih saya di mana. Oke, selamat berwebinar. Saya tetap ikuti meskipun saya nanti di perjalanan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih kepada Ibu Kapus, Ibu Ida Santi untuk kata dua kata-katanya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Ivan Anwar, boleh dilanjutkan kembali materinya. Oke, thank you. Aku share screen dulu sebentar. Oke. Tadi saya lagi cerita mengenai kenapa sih jadi konten kreator ya, kalau nggak salah ya. Nah, di awal-awal pandemi saat kita semua lagi tiarap, kita semua lagi stres, bahkan aku sendiri ya, saat itu saya sampai hampir bingung, nggak tahu mesti ngapain, don't know what to do, punya keluarga, punya anak yang harus dikasih makan gitu, tiba-tiba semuanya menghilang. Nah, akhirnya saya sama istri fokus coba untuk terjun ke dunia makanan. Kita jualan makanan akhirnya. Dari seorang digital marketer jadi tukang jual makanan. Nah, tapi kita jualnya tanpa warung alias kita jual online, open PO dan kawan-kawan. Nah, mungkin karena saya punya pengalaman di digital marketing, jadi akhirnya dalam waktu cepat makanan saya itu bisa lumayan pembelinya. Jadi dapat ordernya lumayan lah. Dan walhasil bisa mulai membiayai keluarga saya lagi. Tapi akhirnya di situ saya tercetus dalam arti iya saya punya pengalaman digital marketing, jadi saya tahu gimana cara jualannya dan harus bagaimana jualannya, dan mungkin saya tergolong cepat untuk bisa jualan sebanyak ini hanya dalam waktu singkat gitu. Tapi apa kabar dengan yang nggak bisa? Apa kabar dengan orang yang nggak paham? Apa kabar dengan orang yang nyentuh Instagram tuh setahun sekali saat Idul Fitri minta maaf, Lebaran, ya kan, tiba-tiba suruh jualan produknya, what to do? Dan itu tercetus, jujur tercetus. Dan juga kebetulan banyak banget teman-teman saya yang nanya, bro ajarin dong, ini bingung juga, ini kita mau ngapain gitu. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk, saya mau mulai berbagi manfaat melalui konten-konten saya. Jadi saya mau orang-orang yang mungkin nggak kenal tentang digital marketing, nggak kenal tentang sosial media marketing, minimal bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya share di konten-konten saya. Perkara ujung-ujungnya akun saya, sosial media saya itu saya mendapatkan penghasilan dari situ, itu saya anggap bonus lah, alhamdulillah, ya kan. Kalau enggak pun enggak masalah. Kenapa? Karena niat saya berbagi manfaat. Niat saya untuk menyebar atau menebar manfaat melalui konten-konten saya, itu cuma niat saya doang. Kalau misalnya nggak tercapai, nggak dapat duit, nggak masalah, yang penting manfaatnya tercapai. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini banyak banget orang yang DM saya tiba-tiba mengucapkan terima kasih ya Mas, karena Mas saya udah bisa gini, karena Mas Ivan saya udah bisa begini. Itu merupakan pelipur lara kalau boleh dibilang untuk saya, dan itu yang ngebikin saya untuk semangat terus bikin konten. Bukan tiba-tiba saya kejatuhan uang dapat endorse 10 juta rupiah terus saya jadi semangat dari bikin konten. Enggak, itu mah biasa aja. Tapi kalau kata-kata orang ngucapin terima kasih, itu yang bikin saya sedih dan terhibur. Ya ampun, ternyata selama ini paid off ya perjuangan saya bikin konten 2 tahun nonstop, ternyata ada yang berubah hidupnya karena saya. Nah, jadi saya mau menularkan mindset ini ke teman-teman semua. Jadi jangan berdasarkan akun sosial media Anda itu demi pure untuk mendapatkan cuan. Oke, cuan is one thing, ya kan? Tapi kalau itu jadi goal pribadi kita, saat cuannya nggak dapat, saya yakin Anda akan menyerah. Kalau saya misalnya saya meniatkan menggunakan akun sosial media saya untuk mendapatkan uang, saat saya nggak dapat uang, saya akan nyerah. Padahal untuk bisa dapetin uang dari sosial media nggak cepat, butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Jadi karena nggak dapet cuannya, baru jalanin 3 bulan udah berhenti. Itu kalau niatnya sebagai cuan. Nah, itu kenapa? Tolong geser
Main goal-nya gunakan sebagai berbagi manfaat. Apapun itu. Nah, dengan berbagi manfaat, otomatis dengan sendirinya secara tidak langsung kita akan mengupload konten-konten yang memang berkualitas dan akan mengundang audiens yang kita inginkan. Baru target keduanya mungkin mikirnya adalah monetisasi. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit ya kan, monetisasi. Nah, monetisasi ada macam-macam di media sosial. Bisa teman-teman jualan produk fisik, jualan produk jasa, digital, dan endorsement kan. Itu adalah jenis macam-macam monetisasi yang teman-teman bisa dapatkan. Tapi teman-teman harus tentukan juga monetnya mau dari mana nih gitu. Kalau misalnya, Mas saya nggak mau jualan produk kok, saya cuma jualan, saya benar-benar cuma mau nebar manfaat aja misalnya. Ya udah kalau gitu lakukan di YouTube. Kenapa? Karena YouTube membayar kita dari video yang kita buat, dari iklan-iklan yang masuk ke video kita, ya kan? Jadi kita harus mikirin juga dari awal monetisasinya dari apa. Mas saya memang mau jualan produk fisik, ya wes. Berarti kalau kayak gitu nanti kita akan ada saatnya untuk gencar jualan produk fisik. Atau mau jasa digital dan macam-macam. Jadi dari awal selain tentukan goal, teman-teman harus menentukan juga monetisasinya itu apa. Dari mana kita bisa menghasilkan. Kalau udah punya produk bagus, berarti kita akan coba jual di media sosial. Kalau nggak ada, harus pikirin dulu dari awal mau ngapain. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat orang-orang di media sosial nih. Pertama, nggak punya goal yang spesifik. Ini seperti yang tadi saya infokan ya, mungkin ya. Apa sih goalnya di media sosial? Saya mau jualan sebanyak-banyaknya. Oke, ini sama aja kalau misalnya saya ditanya nih, apa namanya, sama aja dengan kalau misalnya saya nanya istri saya, kamu mau punya anak berapa? Saya mau punya anak sebanyak-banyaknya. Dengan manisnya istri saya menjawab itu. Kira-kira sih bakal kabur nggak? Ya iyalah. Kalau jadi kita harus punya target kan. Apa sih jualan sebanyak-banyaknya itu? Nggak bisa sebanyak-banyaknya. Harus punya targetnya yang jelas, spesifik, terukur. Kemudian kadang gini, oh ya ini tadi ya goalnya cuma satu, jualan sebanyak-banyaknya. Kemudian nggak realistis. Nggak realistisnya maksudnya gimana? Saya mau jualan 10.000 produk. Wah keren, dalam berapa lama? Dalam 1 hari. Hah? Emang bakal tercapai jualan 10.000 produk dalam 1 hari? Sedangkan kita baru mulai. Mungkin tercapai kalau misalnya nanti kita udah punya audiens yang cukup bagus. Tapi kalau enggak, kemungkinan tidak akan tercapai. Jadi coba realistis. 10.000 misalnya mau tercapai dalam waktu 3 bulan. Mungkin bisa terjadi. Atau misalnya 10.000 tercapai dalam waktu 1 tahun mungkin bisa terjadi. Tapi yang jelas 10.000 dalam 1 hari tidak akan realistis sama sekali. Nah, kebanyakan juga orang, oke, saya udah nyusun goal. Saya udah mikir mau ngapain, mau gimana. Tapi saya nggak tahu cara mencapai goal tersebut. Ini sama aja, teman-teman nyalain motor, saya mau berangkat ke Bandung, wes dari Jakarta ke Bandung misalnya. Ya udah jalan, nggak tahu, saya nggak tahu jalannya lewat mana. Ya itu kalau menurut saya adalah statement yang luar biasa bodohnya. Zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau kita punya goal nggak tahu cara mencapainya, ada satu aplikasi yang namanya Mbah Google. Saya nggak tahu perjalanan dari Jakarta ke Bandung lewat mana. Buka Google, nanti ditunjukin pakai Google Map. Saya nggak tahu, contoh kecil nggak sederhana. Saya nggak tahu cara jualan di sosial media gimana. Buka Google. Ada ketahuan kok banyak orang yang share tipsnya gimana cara jualan di media sosial. Jadi kalau zaman sekarang, kalau misalnya nggak tahu bagaimana cara mencapai goalnya, itu menurut saya adalah orang yang pemalas juga. Karena kita dipermudah dengan semua ini, dengan semua teknologi. Dan teman-teman harus bersyukur. Kenapa? Karena zaman dulu, pas saya baru benar-benar belajar internet marketing di 14 tahun yang lalu, saya mencoba mencari sesuatu di Google tentang internet marketing itu jarang banget isinya. Apa yang terjadi? Saya akhirnya banyakkan beli buku. Saya cari, saya belajar via buku. Saya cari e-course yang dari luar. Karena di Indonesia, ngebahas internet marketing itu kayak ngebahas terumbu karang. Sedikit banget. Jadi sekarang udah banyak banget luar biasa dan saya senang. Nah, Bapak Ibu harusnya bisa mencapai goal tersebut dengan lebih mudah karena sudah difasilitasi. Oke. Cara untuk mencapai goalnya atau cara untuk menyusun goal sebenarnya ada konsep yang dikenal dengan SMART. Oke, SMART alias pintar kalau bahasa Inggris ya.
SMART ini adalah singkatan yang terdiri dari spesifik, S-nya, M-nya adalah measurable atau terukur, A-nya itu adalah achievable atau bisa diraih, achievable. Kemudian R itu adalah relevan atau relate dengan kita. T ini adalah time atau waktu. Jadi semua goal yang kita buat sebisa mungkin ke depannya kalau bisa harus masuk ke dalam kategori SMART ini. Specific, measurable, achievable, relevant, and time. Apapun. Dan ini Bapak Ibu juga bisa praktekkan baik untuk menentukan goal Bapak Ibu di media sosial, ataupun menentukan goal Bapak Ibu di bisnis Bapak Ibu, ataupun dalam menentukan goal di dalam hidup. Ya. Contoh kecil dalam hidup gimana? Buat yang belum nikah masih jomblo. Saya mau punya jodoh. Saya harus nikah. Oke. Spesifik nggak? Enggak. Kenapa? Harus nikah. Nikahnya mau cowok mau cewek. Ya kan? Spesifik dong. Masa iya saya cowok nikahnya sama cowok juga? Kemudian habis itu kapan mau nikahnya? Apakah target kita mau nikahnya itu dalam saya harus mau nikah di usia 27 tahun atau 30 tahun kan atau umur 21 tahun. Itu harus disetting. Ada saya punya teman ya. Dia jomblo sampai usia 30 tahun. Dan dia mentargetkan umur 31 tahun saya harus nikah. Tiba-tiba saat dia mentargetkan 31 tahun saya harus nikah, dia langsung DP gedung. Wah, DP gedung berikut tanggal sekian gue harus nikah. Hah? DP? Iya, DP. Gue DP gedung barusan di daerah A gitu kan. Emang udah ada calonnya? Belum. Kenapa lu DP? Ya biar targetnya tercapai supaya kita semangat untuk mencapai targetnya. Walhasil dia selama 1 tahun itu karena takut rugi uang DP-nya angus, dia fokus cari jodoh ke sana sini. Akhirnya alhamdulillah nggak dapet juga, saudara-saudara. Akhirnya agus uang DP ya. Ya itu terukur, tapi dia agak sableng sih kalau saya bilang. Oke, saya akan ngasih contoh dan nge-breakdown dari beberapa contoh SMART ini ya untuk Bapak Ibu semua. Kayak gimana sih yang dimaksud dengan contoh goal SMART? Ini contohnya. Pertama, kalau kita ngomongin spesifik, emang contoh spesifik tuh kayak gimana? Di sini adalah beberapa contoh yang akan saya paparkan, tapi dari sisi sosial media semua ya, karena memang kita fokus ngebahas media sosial. Contoh goal yang spesifik, atas, meningkatkan penjualan. Kira-kira menurut Bapak Ibu spesifik nggak? Kurang, ya kan? Yang spesifik itu adalah meningkatkan penjualan dari sosial media hingga 20% per tahunnya. Nah, ini spesifik nih. Kenapa? Karena dia langsung bilang meningkatkan penjualan sosmed hingga 20% per tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang, saya hanya mau meningkatkan penjualan. Nah, ini nggak jelas. Kasih hitungannya. Dan kasih targetnya. Oke. Contoh kedua, measurable atau bisa diukur. Begitu ditanya, saya mau punya follower yang banyak. Kira-kira terukur nggak? Nggak. Kenapa? Karena saya tadi disinggung kan, punya follower yang banyak, punya penjualan yang banyak, ini relatif beda untuk semua orang. Kita harus bisa mentargetkan angkanya. Saya mau follower saya meningkat hingga 500 orang setiap bulannya misalnya. Nah, ini realistis. Ini terukur, Terukur. Jadi 500 orang atau 500 follower penambahan setiap bulannya itu adalah target yang harus kita capai di media sosial. Next, contoh misalnya achievable atau bisa diraih ya kalau bahasa Indonesianya si achievable ini. Targetnya apa? Goalnya apa? Posting 5 konten di TikTok setiap harinya. Sekarang saya tanya, achievable nggak buat Bapak Ibu semua? Posting 5 konten TikTok setiap harinya. Kalau misalnya kita punya karyawan banyak yang bisa melakukan itu, kita punya orang produksi, kita punya orang editor, kita punya orang copywriter, bisa 5 konten setiap harinya, bahkan itu bisa jadi target mereka bisa jadi 10. Kalau kita punya staff yang banyak untuk melakukan hal itu. Kalau kita sendirian, belum lagi kita harus ngurusin
Kerjaan kita, harus ngurusin bisnis kita, harus ngurusin keluarga pula. Belum lagi di petani kita sendiri yang ngurusin sawahnya gitu kan misalnya. Harus bikin tok 5 konten setiap harinya. Achievable nggak? Enggak. Nah, ini yang kadang orang nggak realistis. Saya mau posting 5 konten setiap harinya, tapi nggak mikir gimana caranya. Nggak mungkin. Kalau kita sendirian mungkin lebih baik kita bikin goal yang lebih realistis atau achievable. Bisa jadi posting 4 konten di TikTok setiap minggunya. Nah, kalau ini kira-kira achievable nggak? Masuk akal nggak? Realistis nggak? Masih masuk akal. Cuman 4 konten setiap minggu harusnya bisa. Tapi kalau disuruh 5 konten setiap hari, nggak akan. Yang ada ambruk, yang ada burnout, yang ada tepar duluan, yang ada baru seminggu dijalanin marah-marah. Nggak, jangan. Jadi harus achievable. Kemudian contoh berikutnya adalah relevan. Kita udah SMAR ya, relevan. Ini saya kasih contoh misalnya kita jualan produk hijab ya. Relevan itu maksudnya apa? Relevan ini maksudnya adalah goal yang kita bikin harus relate dengan produk kita. Harus relevan dengan produk kita. Harus relevan dengan brand kita. Itu yang saya maksud dengan relevan. Jadi jangan sampai goal yang kita bikin nggak relevan. Ini kenapa saya pakai contoh produk hijab, karena saya cari contoh yang paling sederhana mungkin. Nggak mungkin dong jualan hijab, tapi targetnya menjangkau lebih banyak lelaki di sosial media. Kira-kira masuk akal nggak? Relevan nggak? Kenapa jualan hijab kok menjangkau punya banyak lelaki? Emangnya laki-laki zaman sekarang pakai hijab? Nah, itu benar-benar nggak relevan, betul nggak? Yang lebih relevan adalah kita tentukan kita mau menjangkau wanita di usia 20-30 tahun melalui sosmed. Kenapa? Karena mungkin itu adalah target market dari produk kita kalau misalnya kita jualan produk hijab. Ya. Nah, ini relevansinya yang kadang orang juga nggak sadar dalam melakukan setting goal mereka. Kayak contoh misalnya, saya pernah punya klien ya, produk dia itu adalah minuman kesehatan. Jadi sebenarnya produknya niche market sekali, jadi minuman hanya untuk berfokus minuman kesehatan. Nah, begitu saya tanya target marketnya siapa? Tahu nggak apa jawaban dia? Target market saya semua orang. Semua orang adalah target market saya. Semua orang tuh bisa minum minuman saya. Ya, memang bisa, tapi masalahnya mereka mau nggak? Jadi otomatis nanti jangan sampai effort yang kita lakukan atau kampanye yang kita lakukan nggak nyambung ke orang. Sekarang minuman kesehatan ini, orang-orang yang minum minuman kesehatan itu paling hanya orang-orang yang memang sadar akan pentingnya pentingnya benefit yang dihasilkan dari minuman ini. Misalnya minuman kesehatan ini untuk menambah energi. Berarti mungkin orang yang sadar itu yang sekelas atlet, ya kan, atau pemain bola, pemain basket gitu, atau mungkin orang-orang yang memang butuh energi yang banyak. Kalau saya jual ke orang-orang yang nggak pernah bergerak, kerja aja rebahan di rumah, kira-kira relevan nggak? Enggak, pasti nggak akan nyambung. Walaupun tuh minuman bisa dia minum, tapi karena nih orang nggak sadar akan kesehatan, buat apa saya beli tuh minuman? Mereka kan pasti mikirnya gitu kan. Jadi relevansi ini penting sekali saat kita menentukan goal di media sosial. Harus relevan dengan produk kita. Jangan sampai kayak ini jualan produk hijab ke lelaki. Nggak nyambung. Jangan sampai juga kita jualan obat migrain ke orang lagi sakit mah. Nggak nyambung juga. Terakhir adalah time atau waktu. Nah, ini adalah contoh dari goal yang kurang bagus, yaitu meningkatkan engagement rate hingga 8%. Bapak Ibu tahu nggak engagement rate itu apa? Sambil saya tanya di chat, tahu nggak? Jawab tahu, kalau misalnya tahu, jawab nggak kalau misalnya nggak. Kalau nggak banyak yang jawab nggak, saya jelasin nih engagement rate itu apa. Tapi kalau banyak yang jawab tahu, berarti kan nggak perlu saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu, tahu nggak apa yang disebut dengan engagement rate? Ketik tahu yang sudah tahu, ketik enggak yang nggak tahu.
Mungkin boleh kali Kak langsung dijelasin aja nih tentang engagement rate. Kebetulan sih saya pribadi belum tahu nih Kak. Mbak Marta juga belum tahu. Kayak dia Eh, penasaran nih sampai open mic ya. iya pengen banget tahu nih. Tapi ini ada Oke. Mas Linda juga. Oh pada jawab belum tahu tuh Mas. Oke. Ternyata. Ini sekalian ngetes juga Mbak. Saya takutnya pada ketiduran. Ternyata pada jawab, bagus. Oke, apa itu engagement rate? Engagement rate itu sebenarnya adalah rasio atau tingkat interaksi di akun kita. Maksudnya apa lagi tuh tingkat atau rasio interaksi? Jadi gini, misalnya saya punya 500 follower. Secara sederhana saya punya 500 follower. Setiap saya posting, total ada 250 orang yang berinteraksi dengan konten saya. Dia antara dia nge-like, antara dia nge-save, atau dia komen, atau dia nge-share. Total ada 250 orang yang berinteraksi dengan konten saya setiap saya posting sesuatu. Berarti sederhananya adalah 50% engagement rate itu ada di akun saya. Kenapa? Karena saya punya follower 500, yang berinteraksi 250, berarti kan setengahnya. Berarti 50% engagement rate. Tapi Bapak Ibu mohon dipahami, kalau yang punya engagement rate sampai 50% itu orang luar biasa hebatnya. Karena engagement rate itu biasanya berkisar di angka paling tinggi ya. Yang saya tahu itu ada di angka 10%. Itu sudah termasuk paling tinggi. 10% contoh kecilnya berarti gini, kalau misalnya follower kita 50, berarti yang interaksi di akun kita itu biasanya hanya maksimal ada 50 orang, 10% ya kan. Jadi kalau misalnya rata-rata engagement rate itu ada di angka 1%, 2% dah. Kisarannya kurang lebih segitu, 1% atau 2%. Itu adalah engagement rate-nya. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, ceritanya si goal-nya ini dia mau meningkatkan engagement rate hingga 8%. Oke, berapa lama? Jawabannya. Makanya kita harus lebih spesifik dalam waktunya juga. Meningkatkan engagement rate hingga 8% dalam 2 bulan. Nah, ini spesifik ya. Jadi benar-benar kita atur waktunya kapan, targetnya kapan. Nah, ini adalah contoh-contoh goal yang smart. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Oke, kita akan coba mengaplikasikan SMART Goal ini ke dalam goal di media sosial. Nah, ini ada 5 jenis goal di media sosial yang biasanya kita gunakan ya di media sosial itu. Walaupun belum tentu semuanya atau belum tentu Bapak Ibu harus menggunakan kelima-lima ini, atau belum tentu juga Bapak Ibu nggak menggunakan paling juga cuma 2 atau mungkin 3 atau mungkin 4 tergantung dari bisnisnya, tergantung dari pola produknya itu sendiri. Tapi rata-rata ini adalah 5 jenis goal yang biasa dilakukan di media sosial. Pertama, meningkatkan brand awareness, interaksi audience, mengumpulkan database, dan juga kirim traffic ke toko online. Misalnya, kita akan coba kupas satu-satu goalnya kayak gimana sih dari kelima 5 jenis goal ini secara smart ya. Oke. Pertama, meningkatkan brand awareness. Nah, misalnya teman-teman sadar, wah, saya untuk bisa jualan produk ini, saya harus punya brand awareness yang bagus. Karena banyak orang yang bilang, kalau misalnya kita jualan tanpa brand awareness, itu kayak tong kosong yang saling bunyinya. Jualan tapi nggak konsisten. Jualan tapi nggak bisa jangka waktu yang lama. Nah, kalau misalnya kita mau bertahan dengan yang lama, bisnis kita mau dikenal lebih lama, dan kita mau awet di dunia ini, kita harus punya brand awareness yang memang dibangun dengan baik. Nah, di sosial media, cara setting goal brand awareness seperti apa? Ini contohnya. Di Smart Goal, pertama, ini contoh ya. Walaupun balik lagi, semua contoh ini bisa bervariasi tergantung kemampuan, kebutuhan, dan produk dari Bapak Ibu sendiri. Tapi saya kasih contoh supaya Bapak Ibu mulai kebayang. Kalau saya mau meningkatin brand awareness, goal saya tuh harus bagaimana sih? Pertama, contoh, mendapatkan 200 post share dalam 3 bulan. 200 post share. Jadi ibaratnya ada 200 orang yang nge-share post saya dalam 3 bulan ke depan. Karena semakin banyak orang yang nge-share postnya, berarti otomatis semakin banyak orang yang ngelihat post saya. Betul nggak? Ingat, share itu adalah salah satu jenis interaksi yang berharga sekali di media sosial manapun. Setiap ada orang yang nge-share konten kita, baik itu ke WhatsApp, ke Instagram, ke Facebook, atau kemana, berarti kita akan dapat visibilitas yang lebih. Target kita adalah kita mau mendapatkan 200 post share dalam 3 bulan. Nah, target kedua,
mulai posting secara konsisten 4 kali per minggu dari Instagram dan TikTok. Balik lagi, brand awareness gak akan tercapai kalau Bapak Ibu cuma posting sebulan sekali atau setahun sekali saat Idul Fitri. Jadi harus posting secara konsisten. Kemudian, contoh lagi, mendapatkan 1.000 follower baru dalam 3 bulan. Nah, ini juga salah satu target yang Bapak Ibu bisa terapkan ya. Gak bisa kalau cuman mendapatkan 1.000 follower baru tapi beli akhirnya. Saya nggak rekomen. Jadi 1.000 follower ini benar-benar Bapak Ibu harus bisa dapatkan murni dari perjuangan Bapak Ibu sendiri. Bisa tercapai nggak? Bisa. Bisa kok. Kenapa? 200 post share loh dalam 3 bulan, berarti 200 orang yang nge-share post kita. Yang ngelihat ke kali lagi lebih banyak audiens kita karena di-share. Oke. Kemudian kita mau mulai omni-channel. Apa itu omnichannel? Yaitu kita posting bukan hanya di satu akun, tapi di beberapa platform. Misalnya selama ini kita udah main di TikTok, atau selama ini kita udah main di Instagram. Coba mulai posting di YouTube. Posting 1 kali seminggu. Video panjang, ya silakan posting. Jadi kita mulai omnichannel. Jadi saat ada orang buka YouTube, ada kita. Saat ada mereka buka Instagram, ada kita juga. Saat mereka buka TikTok, ada kita juga. Itu yang disebut dengan omnichannel. Dengan semakin banyak omnichannel, otomatis apa brand awareness kita akan naik juga. Akan keangkat juga. Nah, ini adalah contoh goalnya. Bapak Ibu udah mulai kebayang ya, kalau mau brand awareness, goal apa yang kita bisa lakukan. Dan balik lagi, ini cuman contoh. Ini bisa disesuaikan dengan produk, karakter, dan manpower yang Bapak Ibu punya saat ini. Kedua, contohnya adalah meningkatkan interaksi. Oke, interaksi itu apa? Interaksi itu kalau misalnya ada yang like, ada yang komen, ada yang nge-share, itu adalah interaksi. Apapun yang dilakukan sama orang terhadap konten kita itu adalah interaksi. Kenapa meningkatkan interaksi itu penting? Kenapa? Karena semua sosial media semakin tinggi interaksinya, semakin konten kita dianggap bagus dan dipublikasikan atau didistribusikan ke orang yang lebih banyak. Ya kan? Jadi salah satu target kita di sosial media itu harus, kalau saya boleh bilang, harus meningkatkan interaksi. Nah, ini adalah contoh SMART goal-nya. Penambahan jumlah interaksi seperti komen, like, save, dan share di semua kanal sosmed hingga 20% di tahun ini. Goal tuh. Targetnya 20% increase di tahun ini. Kemudian nilai engagement rate naik menjadi 5% dalam 3 bulan ke depan. Engagement rate tadi udah saya jelaskan ya. Kemudian meningkatnya jumlah DM yang masuk dari dalam target audience hingga 10% dalam 3 bulan. Maksudnya gimana? Misalnya kalau tiba-tiba yang nge-DM kita itu paling cuma 1 hari ada 1 orang, kita pengen sehari itu ada 10 orang yang nge-DM kita. Nah, itu bisa meningkatkan interaksi. Karena besok-besok kalau ada orang DM kita dan kita posting, saya berani jamin postingan kita akan muncul duluan di feed-nya itu orang kalau dia pernah DM kita. Kemudian meningkatkan aktivitas interaksi keluar menjadi 50 kali per hari. Nah, salah satu trik interaksi, kalau misalnya nggak ada orang, misalnya kita posting nih, nggak ada yang komen, nggak ada yang like konten kita sepi, kesian banget ya, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, akun baru nggak masalah, wajar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus jemput bola, jangan nunggu bola. Kita yang keluar dan berinteraksi. Kita yang lihat konten-konten lain dan berinteraksi, kita like, kita komen, dan kita DM. Jadi jangan manfaatkan media sosial itu cuma sekedar datang, posting, selesai, tutup. Buka lagi besok pas saat mau posting lagi. Enggak gitu. Media sosial tuh, apapun media sosial yang mereka suka kalau kita berinteraksi layaknya orang normal. Jadi kalau misalnya nggak ada interaksi yang masuk, ya kita interaksi keluar. Kita interaksi ke akun-akun lain, ke konten-konten lain. Tapi kalau bisa, yang memang masih sejenis dengan akun kita. Atau setarget audience dengan akun kita. Kemudian, ini contoh goal untuk meningkatkan audience ya. Pertama, mendapatkan 1.000 follower baru dalam 3 bulan ke depan. Targetnya mendapatkan 1.000 follower baru dalam 3 bulan ke depan. Tapi ingat, jangan beli. Oke, harus real. Jangan beli. Kalau beli nggak usah 3 bulan ke depan, besok juga bisa. Tapi nggak ada fungsinya.
Menambahkan frekuensi post hingga 7 kali per minggu mulai bulan depan. Jadi mulai bulan depan saya mau komit nih, dari hanya posting 4 kali, saya mau naikin jadi 7 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena dengan semakin sering kita posting, semakin besar kesempatan kita untuk bisa menemukan orang baru atau audiens baru. Bayangkan hasilnya yang terjadi kalau Bapak Ibu cuma posting seminggu sekali ketimbang seminggu 7 kali. Pasti beda hasilnya. Ya kan, secara logika aja udah pasti beda. Kemudian mendapatkan total 800 share dalam 3 bulan ke depan. Nah ini lebih gila lagi nih. Karena targetnya adalah meningkatkan audience. Jadi dia pengen 800 share dalam 3 bulan ke depan. Bisa tercapai nggak? Bisa sih harusnya. Kenapa? Sekarang gini, logika. Misalnya setiap kita posting, kita dapat 10 share. Ya kan? Nah kita posting 7 kali dalam seminggu. Berarti dalam seminggu kita dapat berapa? 70 kali share. Nah, kita posting sebulan 70 kali 4 tuh berapa? Saya buka kalkulator dulu, saya agak odol. 700 kali 4 70. Maaf. 280. 280, ya kan? 280 kali 3. 840. Betul nggak? Asal kita bisa mendapatkan 10 post share setiap kali kita posting selama rutin, 800 share akan kita dapetin dalam 3 bulan ke depan. Terus coba tes lagi, goal setting meningkatkan jumlah jangkauan hingga 20% dalam 3 bulan ke depan. Nah ini pengaruh banget, semakin banyak kita posting, otomatis jangkauan kita akan semakin tinggi. Misalnya gini, setiap saya posting, saya cuma dapat 100 orang yang reach atau menjangkau atau terjangkau oleh konten saya. By the way, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di statistik sosial medianya ya, jangkauan atau kadang disebutnya dengan reach. Setiap saya posting ada 100 orang reach-nya, ya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu postingnya seminggu sekali, otomatis dalam seminggu cuma dapat berapa? 100 reach dong. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu posting seminggu 7 kali, rata-rata dapat 100, berarti kan 700 reach dalam 1 minggu. Udah beda kan hasilnya? Hanya dengan menambahkan jumlah postingan kita doang. Begitu juga hasilnya kalau kita pengen jumlah view Reels atau TikTok menambah 30% dalam 3 bulan ke depan. Simpel caranya sebenarnya tingkatin frekuensi postnya. Gitu. Jadi ini adalah contoh goal untuk meningkatkan audience. Jadi bukan cuman kita kepengen doang nih. Wah saya pengen follower saya nambah. Saya pengen audience saya nambah. Ya coba bikin dulu smart goalnya kayak gimana. Achievable nggak? Relatable nggak? Time nggak? Gitu. Bikin dulu. Jadi jangan cuman pengen follower nambah tapi nggak ambil action. Oke. Next, mengumpulkan database. Untuk beberapa bisnis, mungkin kalau seperti bisnis B2B atau bisnis to bisnis atau mungkin kayak bisnis properti atau jualan mobil, kita target kita bukan untuk mendapatkan penjualan langsung. Tapi target kita itu adalah untuk mengumpulkan leads atau database. Nah, saya nggak tahu mungkin di dunia pertanian adakah konsep untuk mengumpulkan database dulu. Dengan kita mengumpulkan database, jadi dia nggak langsung beli produk kita. Kita minta dulu datanya, nomor teleponnya dan emailnya. Baru kemudian kita tawarin untuk membeli produk kita. Nah ini balik lagi tergantung bisnis kita. Apakah cocok untuk dibuat seperti ini. Tapi kalau misalnya cocok, worth to try. Kenapa? Karena dengan kita mengumpulkan database itu sama aja kita tuh menjaga atau kita menjaga calon pelanggan kita dan pelanggan kita. Karena apa? Suatu saat kita bisa tawarin mereka produk yang lain lagi. Kita bisa tetap berkomunikasi kepada mereka. Dan kita bisa tetap ngobrol, kasih manfaat walaupun tidak di media sosial. Suatu saat mereka bisa jadi repeat order terus hanya karena kita taking care terus. Dan ingat, ini juga penting kalau sosial media itu sewaktu-waktu nggak stabil. Maksudnya gimana? Pernah dengar nggak cerita akun Instagramnya dihack? Saya baru aja bulan lalu nih ada teman, dia punya follower 30.000 ceritanya. Tiba-tiba dihack, hilang, blast sama sekali. Padahal dia pakai itu untuk jualan. Dia pakai akun itu untuk jualan pakaian anak-anak. Dan tiba-tiba hilang sekejap hanya karena akunnya dihack. Ada lagi orang yang tiba-tiba akunnya kena suspend. Salah satu klien yang saya pegang,
akunnya tiba-tiba kena suspend dalam 1 bulan. Padahal dia banyak mengandalkan media sosial untuk mendapatkan penjualan. Dia suspend begitu aja sama pihak Instagram. Apa yang terjadi? Blast, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harus ngebangun dari awal akun baru. Tapi kalau Bapak Ibu punya database calon pelanggan, punya database pelanggan kita nggak perlu takut itu terjadi, ya kan? Begitu itu terjadi, kita punya database-nya kok. Ini database punya kita. Sosial media itu kita ngontrak loh. Mereka bisa nge-cut sewaktu-waktu kapan aja. Tapi database ini adalah punya kita sendiri. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ke depan buat Bapak Ibu untuk mulai coba kumpulin database. Nah, targetnya apa? Belajar membuat landing page dalam 1 minggu. Agak teknis kalau kita mau ngumpulin database, kita harus bisa bikin namanya landing page. Landing page itu apa? Itu kayak website, sebuah halaman khusus di mana kalau misalnya ada orang yang masuk, dia akan diminta untuk mengisi email dan nomor telepon dia. Itu yang disebut dengan landing page. Jadi teknisnya adalah kalau mengumpulin database, idealnya pakai si landing page itu. Tapi saya nggak bisa bikin landing page, nggak apa-apa, bisa pakai kumpulin ke WhatsApp, mintain nomor telepon mereka. Atau ke Telegram bisa juga. Nah, biasanya untuk mengumpulkan database itu kita butuh yang namanya lead magnet. Apa itu lead magnet? Lead magnet itu adalah iming-iming, ya kan? Kasih saya nomor telepon dan emailnya, saya akan kirim bonus ebook gratis bagaimana cara panen dengan sukses. Seret, kirim. Setiap ada yang ngisi nomor telepon dan emailnya dia, kirim ebook itu. Nah, ebook itu adalah lead magnet. Jadi ibaratnya orang kita kasih sesuatu for free, dengan balasan dia harus mengisi atau ngasih data dia ke kita. Kita punya target harus membuat 2 lead magnet per 3 bulan. Kemudian target berikutnya atau goal berikutnya mendapatkan 50% tingkat konversi ke leads via landing page dalam 3 bulan. Ini kayak ribet nih yang ngomongnya ya. Mungkin gini maksudnya, dari semua orang yang visit ke halaman kita, ke web kita, itu belum tentu semuanya akan mau ngisi data mereka. Betul nggak? Nah, kita mungkin hanya sekitar 10% yang datang untuk mau ngisi data leads-nya atau data pelanggannya. Nah, kita bisa pakai 50%. Kita pengen tingkatin hingga 50%. Kemudian, target berikut meningkatkan traffic dari sosial media ke landing page. Nah, balik lagi landing page. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai database ini, harus punya landing page. Dan kita mau mengirim traffic dari sosial media itu ke landing page. Nah, kita pengen trafficnya itu meningkat hingga 10% di tahun ini. Harusnya kalau untuk urusan ngumpulin database ini, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pakai Mastor, itu sudah ke taking care ya Mbak Marta ya sama Mastor ya. Karena setiap orang yang mau beli kan sudah mengisi database mereka gitu. Jadi biasanya nanti kita bisa propose untuk retargeting. Itu bisa terjadi nggak Mbak Marta di Mastor? Bisa. Ya Iya, kan? betul. Nah kan daripada Bapak Ibu pusing untuk bikin landing page dan kawan-kawan, manfaatin si Mastor itu. Karena setiap orang yang mau beli atau bertransaksi di Mastor itu sudah dapat, mereka harus ngisi yang namanya email dan nomor telepon, betul nggak? Jadi Mastornya udah punya database mereka, ya kan? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Mastor ini untuk mengumpulkan database yang suatu saat nanti apa? Kita bisa retargeting lagi ke mereka, dalam arti kita tawarin mereka untuk jualan sesuatu lagi. Untuk membeli, bukan jualan, kita tawarin mereka untuk produk kita yang lain. Atau kita tawarin mereka untuk membeli lagi produk kita yang sama, yang jadinya repeat order. Gitu. Next adalah pengiriman traffic ke toko online. Nah, jadi salah satu sosial media itu walaupun dikenal sebagai social commerce, tapi ada kalanya kanal penjualannya juga bukan di situ, tapi ke toko online. Nah, disinilah peran si Mastor datang nih. Mastor adalah penyedia toko online ya, marketplace untuk para teman-teman kan, untuk teman-teman para petani, agrikultur, ya kan. Fungsinya kita bikin sosial media itu untuk apa? Untuk kirim traffic ke produk kita di Mastor itu. Jadi saat ada yang tertarik dengan produk kita, dia klik linknya, dia kirim ke Mastor, dan mereka langsung bisa beli atau transaksi dalam situ. Nah, ini adalah beberapa contoh smart goal-nya. Contoh, nih kalau misalnya udah mulai lari ke sini, saya sarankan Bapak Ibu itu harus belajar membuat iklan. Belajar bikin iklan gimana? Di Instagram, di TikTok, di Facebook itu ada yang disebut dengan namanya iklan, ya kan? Bapak Ibu itu harus mau atau berani ya, pertama belajar membuat iklan dalam 1 minggu. Ini targetnya misalnya.
Kemudian kalau udah bisa bikin iklan, coba habiskan budget itu 1 juta rupiah di bulan pertama untuk bereksperimen. Bakar duit nih Mas. Iya, bisa dibilang bakar duit, tapi saya yakin pasti akan terjadi penjualan. Toh penjualan itu sedikit banyak bisa ketutupkan dari 1 jutanya ini. Kalau udah selesai eksperimen, jadi eksperimen ini maksudnya adalah kita belajar praktek. Sedangkan yang dalam 1 minggu ini kita belajar teori, ya kan? Habisin 1 juta ini intinya untuk praktek. Kalau udah pede, udah siap, budget 2 juta kita gelontorkan setiap bulannya setelah eksperimen untuk mulai beriklan di media sosial. Untuk apa fungsinya? Untuk kirim traffic ke toko online kita. Supaya ujung-ujungnya apa? Terjadi penjualan. Nah, kita targetnya adalah bisa meningkatkan traffic web hingga 25% dalam 3 bulan. Atau meningkatkan share post hingga 30% dalam 3 bulan. Nah, ini adalah contoh smart goal ya, kawan-kawan. Jadi dari beberapa goal di media sosial itu, kita harus nge-breakdown satu-satu. Gimana cara mencapainya dengan si smart goal ini. Kalau misalnya kita udah susun smart goal-nya, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara mencapainya. Nah, ini yang paling orang suka bingung ya. Saya udah susun Mas, pakai smart goal tadi, saya meningkatkan ini. Saya udah pakai hitungannya, saya udah pakai time-nya. Terus gimana cara mencapainya? Gunakan KPI di strategi Anda. Apa itu KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicator. Jadi alat untuk mengukur atau mengindikasi performa Anda. Nah, bedanya lagi sama goal itu apa? Simpel lagi nih. Goal itu adalah hasil akhir yang mau dicapai. Betul nggak? Kita mau berangkat dari sini ke Bandung, ke Jakarta ke Bandung, itu goal kita tuh di Bandung. Mau berangkatnya pakai motor, mau berangkatnya pakai mobil, atau mau pakai kereta, itu adalah KPI-nya. KPI itu adalah metrik untuk mengindikasi performa ideal untuk mencapai goalnya. Jadi sebenarnya nggak berhenti di sini, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bikin goal, jadikan goal itu sebagai smart goal. Setelah jadi smart goal, coba mulai bikin KPI-nya. Saya mau berangkat ke Bandung. Oke, itu adalah goal. Saya mau berangkat ke Bandung dan saya harus nyampe malam ini juga di Bandung. Itu adalah smart goal. KPI-nya, saya harus berangkat ke Bandung menggunakan kereta api supaya malam ini saya bisa sampai. Paham nggak perbedaannya? Gitu. Nah, ini penggambarannya ya. Ini goal yang mau kita capai dan kita mencapainya sebenarnya dengan KPI. Saya kasih contoh lagi, ya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin goal, goalnya apa? Meningkatkan brand awareness. Oke. Smart goalnya apa? Meningkatkan jumlah jangkauan hingga 20% dalam 3 bulan ke depan. Oke, ini smart goalnya. Gampang diomongin. Kita bisa meningkatkan jangkauan hingga 20% dalam 3 bulan ke depan. Tapi gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan si KPI. Dengan KPI itu, kita mau atau harus melakukan sesuatu setiap harinya nih. Saya untuk bisa dapat tambahan jangkauan 20%, saya harus posting minimum 1 kali reel setiap harinya. Posting minimum 6 kali story setiap harinya. Posting minimum 3 feed setiap minggunya. Dan ini kita jadikan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi ini adalah jadi acuan kita yang harus kita lakukan setiap harinya dan juga setiap minggunya. Kalau ini kita nggak lakukan, kemungkinan besar kita gagal untuk mencapai smart goal kita di 20% dalam 3 bulan ke depan. Jadi balik lagi, saat kita bikin goal, kita harus translate goal itu menjadi smart goal. Smart goal dalam arti specific, measurable, achievable, relate, dan time ya. Itu harus ada faktor itu semuanya di dalam smart goal kita. Jadi kita tahu targetnya itu kapan, apa yang mau kita capai, berapa persen kenaikannya, dan siapa yang harus melakukannya gitu. Kemudian KPI. Kita udah punya smart goal, kita mulai bikin KPI-nya. Dengan apa? Dengan ini contohnya. Jadi ketahuan setiap hari, wah saya harus posting 1 reel. Setiap hari saya harus posting 6 story.
Dan setiap minggu saya harus posting 3 feed biasa yang bukan merupakan video. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau angka ini 20%. Kalau ini tercapai berarti mungkin brand awareness kita sudah meningkat juga. Nah, jadi paling susah lagi nanti adalah di bagian realisasi ya, Bapak Ibu. Goal gampang settingnya, walaupun mungkin mikirnya susah. KPI menentukannya memang mudah, tapi balik lagi ke realisasinya nanti apakah achievable, memungkinkan, dan apakah teman-teman mau melakukannya. Jadi saran saya adalah kenapa komponen SMART ini penting banget. Karena bukan cuman jadi acuan, tapi di situ adalah ada A-nya, achievable-nya. Kita nggak mau jadi kayak apa ya, kuda yang dikasih wortel di atas kepalanya. Coba mengejar sesuatu yang nggak pernah bisa kita dapatkan. Kita pengen target yang kita bikin itu bisa achievable, bisa kita dapatkan. Nah, itu kenapa yang faktor A di dalam SMART itu penting banget. Kalau kita pasang target yang kita nggak bisa dapatkan, otomatis kemungkinan besar kita nggak akan mau melakukannya. Tapi kalau bisa, real achievable, kemungkinan besar kita akan mau untuk mendapatkannya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu semua setelah pertemuan ini, mulai yuk coba dirangkum. Goalnya apa aja sih yang kita mau capai? Apakah brand awareness, apakah ningkatin audience, apakah langsung kirim traffic ke si Mastor, apa yang mau dicapai. Kemudian coba breakdown lagi ke SMART goal-nya. Kemudian setelah SMART goal, coba lagi bikin KPI-nya. Walhasil kalau udah kita breakdown dari sini ke sini dan ke sini, sekarang kita tahu setiap harinya saya mesti ngapain. Ya kan? Kita udah harus kebayang setiap harinya saya harus ngapain. Ketimbang saya mau ningkatin brand awareness. Oke, saya mau ningkatin, tapi apa yang saya lakukan? Nggak tahu. Gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu breakdown kayak gini, sekarang Bapak Ibu sudah kebayang apa yang harus saya lakukan setiap harinya. Oke, dengan menentukan buat goal SMART ini, maka Anda akan lebih terarah dalam menentukan strategi media sosialnya. Jadi, balik lagi ke penelitian tadi di Kanada, kemungkinan Anda akan lebih sukses itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak punya goal. Oke, kayaknya waktu saya ngoceh udah kelamaan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau ada apa-apa silakan boleh langsung ngobrol sama saya di Instagram saya @ivanwar.id. Saya kembalikan ke Mbak Marta, mungkin ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Ivan untuk pemaparan materinya terkait goal setting ya, yang mungkin aku rangkum sedikit hal yang aku notice tadi itu terutama tentang SMART ya. Itu apa ya? Jadi sangat SMART dan KPI sih sebenarnya. Sangat itu hal kecil tapi penting yang sering ke miss out gitu sama kita-kita untuk terkait goal setting ini. Nah, mungkin aku mau lanjut ke Q&A session. Apakah di sini ada peserta yang memiliki pertanyaan lebih lanjut? Bisa dijawab langsung oleh Mas Ivan, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau juga kalau mau langsung raise hand dipersilahkan. Sambil nunggu Mbak Marta. Kalau orang kantoran biasanya commute tuh, Mbak. Iya, kenapa nih Mas? Kalau orang kantoran mah udah enak ya, yang namanya sama KPI ya. Iya, KPI udah kayak deadline gitu terus ya Mas. Tapi pasti aku yakin sih di sini kalau petani mindsetnya pasti beda ya Mas ya. Justru Iya, KPI jadi sebagai titik pacuan gitu ya untuk betul. mencapai tujuan-tujuannya. Bedanya kalau di kantoran KPI itu yang ngomongin bos, ya kan? Bos ke Betul bawahan. sekali. Nah, kalau di sini harusnya Bapak Ibu yang nanamin KPI itu ke diri sendiri nih. Bisa nanamin sendiri. Jadi apa sih KPI kita untuk hari ini, untuk bulan ini apa yang mau kita achieve gitu. Itu benar-benar harus ada apa ya? Harus ada settingannya dari awal. Gitu. Betul. Tapi jangan dianggap kayak orang kantoran yang stres. Tetap dibawa relax ya intinya. Oke deh, mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi di sini kita buka sesi pertanyaan langsung ke Instagramnya master.go.id. Nanti dari tim master.go.id ini yang akan
meneruskan pertanyaan para peserta di sini ke Mas Ivan. Kayak gitu nggak apa-apa ya Mas ya nanti? Nggak apa-apa, Boleh? Oh. nggak apa-apa banget, Mbak. Oke deh, mungkin nanti aku tuliskan. Jadi untuk para peserta di sini yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut kepada Mas Ivan, boleh banget follow tim Mastor di Instagramnya yaitu @mastor.co.id, mastore.co.id. Nah, di situ boleh banget nanti langsung DM ke kita pertanyaannya apa, nanti kita teruskan lagi ke Mas Ivan untuk jawabannya. Oke, mungkin terima kasih lagi nih Mas Ivan buat materinya hari ini. Oke, baik. Nanti saya kirimkan nama Instagramnya Mas Tor dan juga nama Instagramnya Mas Ivan juga boleh ya di-share di sini. Boleh, silakan, Mbak. Oke deh. Nah, Feel oh ya, free. oke. Nah, untuk Mas Ivan, jadi dari tim Master ada apresiasi sedikit terkait kehadirannya dan kesediaannya untuk sebagai pemateri di hari ini. Untuk dari operator tim Master, apa boleh di-share sertifikat untuk Mas Ivan ya? Sambil nanti kita foto bareng, boleh kali ya Mas ya? Boleh. Itu Oke yang saya deh. tunggu-tunggu, Mbak, dari tadi. Makanya udah siap on cam. Sambil nunggu boleh nih buat para peserta di sini untuk on cam kameranya masih ditunggu. Selanjutnya kita bakal ada sesi pemberian sertifikat dan juga foto bareng. Oke, iya, oke di sini sudah terlihat. Aku sebagai perwakilan dari tim Master izin menyerahkan sertifikat online ini kepada Mas Ivan atas partisipasinya sebagai narasumber di webinar Kupas Habis Cara Meningkatkan Peluang Petani dengan Konten Digital. Ini masih minggu pertama ya Mas ya. Masih Nanti minggu kita pertama. nantikan 3 minggu lagi ya Mas ya. Ternyata. Betul. Jadi buat teman-teman peserta di sini dinantikan nih, ditunggu-tunggu info webinar selanjutnya. 3 minggu ke depan kita bakal bahas bareng-bareng lagi tentang peluang konten digital ini, tentunya sama Mas Ivan lagi. Oke deh, mungkin buat kalian boleh dihitung nggak untuk foto barengnya sambil di screenshot. Buat teman-teman Boleh. peserta di sini, Bapak dan Ibu juga, kalau mau on cam masih ditunggu ya. Jadi boleh Kak langsung dihitung aja untuk screenshot foto barengnya. Jangan lupa Oke. gaya dulu ya, senyumnya dimunculin. Walaupun udah sore harus tetap semangat nih. Mas Oke, Ivan aja siap. semangat banget kan pasti Mas. Banget. Saya nggak sabar ngelihat ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya ini ya pesertanya. Oke, buat kalian dipersilahkan. Oke, siap. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Marta? Oke, terima kasih kalian. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ivan. See you next week nih Mas ya. Ya, Berarti. terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Baik, untuk acara selanjutnya saya izin mengundang perwakilan dari tim Mastor sebagai pembicara pada hari ini untuk memaparkan materi khusus tentang Mastor ini. Untuk waktu dan layarnya dipersilakan. Oke, makasih Kak Marta. Oke. Tadi rekan-rekan sudah melihat sekilas ya video tentang Mastor.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Mustika yang tadi sudah memberikan sambutan ya di awal webinar kita kali ini. Juga terima kasih kepada Mas Ivan Anwar yang sudah menjadi narasumber di webinar kali ini, sudah menjadi yang kedua ya, dan di webinar master selanjutnya juga tetap Mas Ivan ya sebagai materinya. Jadi teman-teman yang tadi jalan ya, cek apa suara saya sudah jelas? Oke, ini udah cukup jelas Kak. Oke. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih juga ke Kak Marta ya sebagai moderator pada webinar kali ini. Juga tak lupa rekan-rekan Mas Friend dari seluruh Indonesia ya, dari barat ke timur. Oke, tadi kita sudah mendengar materinya Mas Ivan ya tentang goal setting. Nah, kalau dihubungi dengan master, apa sih goal setting dari master ini? Izin share screen juga ya. Nah, apa sih goal yang ingin dicapai oleh kami, khususnya tim master.co.id di bidang produk pemasaran produk pertanian gitu. Ya, goal kita adalah membantu rekan-rekan semua, khususnya petani milenial untuk menjual produk-produk dari rekan-rekan sekalian di website master ini. Kenapa? Kenapa harus di website kami? Kok nggak di website yang lain gitu? Kayak di Tokopedia atau Shopee. Karena di master ini kita khusus menjual produk-produk pertanian saja. Di master ini kita tidak ada jualan eh, elektronik, baju, atau barang-barang lainnya ya. Di master ini kita berfokus ke produk-produk pertanian, mulai dari benih, bibit, eh, pupuk, sayuran, buah-buahan, aneka olahan, produk hasil ternak, dan eh, produk pertanian lainnya. Lalu gimana sih cara untuk bergabung dengan Master? Cukup mudah untuk bergabung dengan kami. Kalian rekan-rekan bisa mengakses website Master di www.master.co.id. Kemudian nanti di pojok kanan itu ada login ya, ada login atau daftar untuk registrasi. Nanti di sana ya diarahkan untuk eh, melakukan registrasi terlebih dahulu, memasukkan email, nomor HP. Setelah itu tinggal menunggu verifikasi dari admin dan kalian sudah bisa bergabung atau berjualan di website Master ini. Kalau masih ada yang kurang mengerti atau kurang paham tentang Master, bisa nih dicek atau dikontak di sosial media kami di untuk Instagram ada di master.co.id, untuk Facebook ada di master.co.id juga, TikTok dan Master juga sama ya. Atau mungkin bisa menghubungi ke WhatsApp Master juga yang ada di website Master. Mungkin sekian rekan-rekan, karena mungkin waktunya sudah sore juga ya. Jika ada yang kurang mengerti, tadi ya bisa menghubungi ke sosial media kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kalian sebagai perwakilan dari tim Master. Nah, aku izin rangkum di sini. Jadi, buat Bapak Ibu sendiri di sini yang mau mendaftarkan produknya ke tim Master, boleh banget menghubungi kami di Instagram kami di @master.co.id. Nah, para hadirin yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara dari webinar Master kali ini dengan judul Kupas Habis Cara Meningkatkan Peluang Petani dengan Konten Digital edisi pertama yaitu Goal Setting.
kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada hari ini. Untuk sekedar informasi, jadi untuk info webinar selanjutnya juga akan kami share di akun Instagram kami, sekali lagi di @master.co.id. Nah, kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada hari ini. Akhir kata, saya Mata Priska Silvi pamit undur diri dan terima kasih. Untuk para Bapak Ibu peserta webinar, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini dan sampai bertemu di waktu selanjutnya. Oh ya, untuk absensi juga dapat diisi di link bit.ly/rspv master dengan huruf R, S, P, V, dan M besar. Atau boleh aja langsung klik link yang udah di-share di kolom chat. Karena nantinya absensi ini akan menjadi list sertifikat yang akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dari saya mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan sampai bertemu di waktu-waktu selanjutnya. Izin untuk end meeting ya, rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa di webinar master selanjutnya.